Di sini ada kabar baik dari Tuhan hari ini, saudara. Kabar baiknya bisa kita baca di kitab Lukas pasal 4 ayat 18 sampai 19. Roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Amin, saudara. Jadi di sini saudara bisa kita belajar dari firman Tuhan ini, saudara. Kita sudah tahu maksud tujuan Tuhan kita itu sudah memberi kabar jauh-jauh hari Dia mau melepaskan kita dari belenggu-belenggu dosa, saudara. Jadi di sini bisa kita lihat, kita belajar bagaimana Tuhan sudah mengabarkan berita Injil pertobatan buat kita, sehingga kita bisa dimenangkan, bisa dilepas dari belenggu-belenggu. Ini baru kabar, saudara, masih berita. Jadi kalau kita lihat perjalanan Tuhan kita waktu Dia berkhotbah di bait suci, inilah yang Dia membaca firman Tuhan. Dia membaca ayat ini, saudara, sehingga Dia bilang genaplah firman ini hari ini, sehingga dia banyak yang mencemooh dia, melempar dia dengan batu karena tidak percaya, saudara, bahwa yang ada di tengah-tengah mereka itu sudah banyak melakukan tanda-tanda mujizat, apapun sudah dilakukan di hadapan orang-orang waktu itu. Tetapi orang tidak percaya, masih terikat, terbelenggu dengan dosa yang lama, sehingga mereka mau membunuh Yesus itu sendiri. Siapa yang mau membunuh Yesus itu sendiri, saudara? Bukan orang lain, ahli-ahli Taurat. Siapa ahli-ahli Taurat, saudara? Orang yang mengerti dengan kebenaran firman Tuhan, orang yang pintar, orang yang pandai dalam firman Tuhan. Jadi hati-hati, saudara. Kita tidak mau, kita hari ini mau lepas dari segala kutuk, dari segala belenggu, dari segala, kita tidak mau menjadi seperti orang Farisi, Saduki, saudara. Bagaimana, saudara, kita hanya seputar-putar, berputar-putar di tempat itu, saudara. Jadi di sini sudah jelas kabar dari Tuhan. Tahun rahmat Tuhan memberitakan bahwa ada kelepasan. Jadi di sini kita juga, karena tema Indonesia juga kebetulan kemarin kemerdekaan juga kita bawa, karena khotbah saya berseri juga, saudara, tentang kerajaan Allah, sehingga kita ada juga di kerajaan Allah. Artinya kita dipimpin oleh Allah itu sendiri di dalam kehidupannya, saudara. Jadi kita harus mengerti betul bagaimana keinginan Tuhan. Kita harus belajar dari pertama Tuhan memberitakan bagaimana Dia menyampaikan untuk kita kabar baik ini, saudara. Selanjutnya, tidak bisa ini yang di depannya. Sepertinya canggih sekali ini sudah semua ini. Di sini, saudara, kita bisa lihat selanjutnya perjanjian Tuhan untuk kita. Selain Dia memberitakan berita Injil, Yesus juga membuat perjanjian di sini. Bagaimana perjanjian Tuhan untuk kita? Kita bisa baca kitab Yesaya pasal 42 ayat 6 sampai 7, saudara. Aku ini Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud menyelamatkan, untuk penyelamatan, telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam kegelapan dari rumah perjanjian yang datang. Bagaimana di sini, saudara, Tuhan sudah berjanji buat kita, Dia mau melepaskan kita. Tergantung kita, saudara, kita mau dilepaskan atau tidak. Kita mau tetap bertahan di tempat yang gelap, tidak, tergantung kita. Semua ada keputusan. Di dalam Tuhan, mengikuti Tuhan, ada keputusan, ada tindakan yang kita lakukan. Karena ini janji Tuhan buat kita. Janji Tuhan itu ya dan amin, tidak pernah janjinya besok-besok, saudara. Tinggal kita yang mengambil keputusan. Maukah kita terlepas dari belenggu-belenggu? Banyak, saudara. Kalau kita lihat sekarang, saudara, bagaimana kehidupan kita. Kalau kita lihat sakit, penyakit, saudara. Yang banyak itu di sini tidak paham dengan aturan main penyakit dari iblis itu, saudara. Selalu iblis itu menyerang hati kita, saudara. Selalu hati. Sumber akar penyakit semua dari hati.
Jadi kalau ada yang di Morning Blessing kemarin sudah dengar saya pada beberapa juga poin yang saya sampaikan, penyakit itu adalah sumbernya dari hati. Di dalam Alkitab tertulis semua penyakit itu sakit hati. Banyak sekali di Alkitab itu, kalau kita boleh lihat, kita kumpulkan saudara. Kita sudah tahu penyakit itu, penyakit hati, tetapi kita tetap tidak mau mengobati hati itu. Banyak kita sudah baca. Jadi di sini saudara kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sumbernya dulu, akarnya dulu yang kita obati. Kalau kita mau sembuh. Kenapa saudara di hati ini, secara organ, secara medis, walaupun saya bukan dokter, beda ilmu tukang yang saya pakai kan. Cuma saya mengerti dengan organ tubuh, karena saya juga pernah sakit penyakit. Saya pernah dijelaskan oleh dokter, konsultan dokter yang menjelaskan bagaimana saya cuma berbicara 15 menit harus bayar 2 juta rupiah. Dengan konsultan dokter, seorang profesor dokter menganalisis penyakit dia, organ. Dia tidak mengobat penyakit saya tiroidnya, dia mengobat sumbernya saudara. Begitu juga di dalam kehidupan di Alkitab saudara. Sumber awalnya apa? Hati. Begitu juga dokter itu menyampaikan ke saya adalah organ yang paling penting adalah hati. Kalau suasana hati kita enak, kita gembira, katanya semua ada obatnya, terobat. Hati yang gembira, obat yang mujarab, saudara. Jelas, klaim Tuhan seperti itu. Jadi kalau kita tahu bagaimana kita harus merdeka di dalam hati kita ini, saudara. Selama ini hati kita tidak merdeka, tidak damai, tidak ada sukacita. Jadi Tuhan mau melepaskan belenggu-belenggu hal itu, saudara, bagaimana? Banyak. Di hati ini ada paru-paru. Ada liver yang dekat, ada jantung. Walaupun saya tidak orang medis, saya tahu. Semua dekat di situ, saudara. Jadi kalau kita dengar awalnya sakit hati, habis itu tidak lama asam urat, tidak lama asam lambung. Udah pasti karena sentralnya yang kena. Sentral hati. Coba percaya tidak? Banyak kalau kita orang-orang Kristen mengalami asam lambung. Nah jadi di situ, kenapa? Karena di hati ini saudara sentral awalnya, dari sinilah. Karena Alkitab sudah mencatat bahwa hatilah sumbernya. Akar kepahitan di situ, ini dan itu. Banyak sekali di Alkitab mencatatkan. Makanya saudara kita harus merdeka. Bagaimana kita cara merdeka? Langkahnya, kita lepaskan. Apapun adapun pergumulan kita. Memang saudara, banyak yang bilang, untuk proses untuk melepas itu banyak sekali. Ya, ada obatnya, kalau medis kan dikasih tablet. Kalau Tuhan itu memberi seseorang dekat kita untuk memproses hati kita. Tetapi banyak orang Kristen tahu. Besi menajamkan besi, orang Kristen tahu saudara. Firman-Nya tahu. Tahu. Sudah tahu. Tetapi tidak mau tajam. Masih aja tumpul. Karena kita tahu besi menajamkan besi, otomatis harus kita mengerti kebenaran firman Tuhan ini. Oh iya, itu besinya, saya juga besinya. Ya udahlah, saya bertobatlah, saya ampuni. Sudah selesai, tajam, berhenti mengasah. Seperti kita mengasah batu asah itu, kalau udah tajam berhenti. Jangan diasah terus, kapan digunakan. Nggak lama nanti dipukul lagi, dibesi lagi, tumpul lagi, seperti itu saudara. Jadi di sini kita tahu, banyak tahu. Bagaimana kita firman-firman Tuhan. Begitu juga dalam kehari-harian kita saudara. Kenapa saudara saya banyak berbicara sekarang di hati? Karena sumber penyakit maupun kanker maupun apapun semua. Jantung, tekanan, apa semua hati. Coba saja kalau hati kita tidak beres, pasti tensi kita naik. Mungkin kemarin kita ada tes kesehatan. Gratis, periksa tensi. Karena sambil sukacita melihat anak-anak bermain, hati semua bergembira, tensinya pada normal-normal aja. Sebelumnya mereka bilang, wah hipertensi lah apa-apa. Di sini saudara, makanya itulah menggambarkan penyakit itu adalah sumbernya adalah hati. Nah di sini saudara, dalam ini kita harus merdeka. Harus merdeka dari belenggu-belenggu si jahat ini yang mengontrol kita, selalu menguasai hati kita. Memang orang bilang gak gampang. Iya, kalau kita pikirkan gak enak. Tetapi lebih gak enak lagi kalau kita pendamkan jadi sampah, bisa meledak. Jadi virus, jadi penyakit. Jadi ini saudara, kita harus tahu kebenaran firman Tuhan. Mohon maaf saudara.
Jadi di sini saudara, bagaimana kita harus lepas semua saudara. Karena apa? Firman Tuhan sudah mengajarkan kita banyak sekali. Bahwa sumber segala sesuatu di sini. Jadi harus merdeka, harus kita lepaskan. Bagaimana supaya kita bisa melepaskan pengampunan, memaafkan dalam segala hal. Orang mau memaafkan kita tidak, terserah. Terserah. Seperti saya saudara, makanya sering saya dulu, Ibu Ratu cerita, semakin saya berdoa buat orang semakin jahat orang dengan saya. Saya senyum-senyum dulu, sekarang saya banyak mengalami hal itu. Semakin saya banyak berdoa buat orang-orang itu akan jahat dengan saya. Kenapa? Memang Tuhan kirimkan, oh ini dia mau mengasah hati saya. Ya udah tetap aja saya berdoa, kadang-kadang bisa juga. Kalau bahasa Dayak, mbenda aku belur kedua dengan, ingatku lagi firman Tuhan, kasihi dia terbelenggu. Tetap saya doakan saudara, kadang-kadang seperti itu, enggak enak, enggak gampang. Enggak enak, enggak gampang. Hidup dalam kekristenan itu mengampuni, memaafkan. Tapi karena saya tahu kebenaran firman Tuhan, nanti lama-lama jadi sampah, jadi pusing saya, jadi stres. Daripada begitu, saya ngelepaskan. Kenapa? Saya tahu kita harus hidup merdeka. Karena sumber penyakit, sumber sentral semua adalah hati. Jadi di sini saudara, kita harus mengerti bahwa Tuhan itu mau melepaskan kita dari segala belenggu. Dosa itu saudara bukan hanya urusan zina, urusan rokok, urusan mabuk minum, enggak. Itu dampak. Yang pertama adalah Tuhan mau memulihkan hati. Saya sendiri juga saudara, orang yang dulunya merokok, minum, mabuk, enggak jelas hidup saya. Ya, enggak jelas. Ikut Morning Blaze, ikut Tom Halias TV aja masih bisa begini-begini saya dulu waktu pertama-tama, waktu ngopi bareng. Bisa aja saya sambil duduk-duduk rokok. Iya. Tetapi dampak dari pertobatan, kita melepaskan semua pengampunan, itu akan satu-satu diselesaikan, dibereskan Tuhan. Dan itu saya alami dalam kehidupan, saya tidak instan. Dan saya untuk mengampuni, memaafkan itu juga tidak gampang. Kenapa? Daging, keinginan daging itu berlawanan. Tetapi saya tahu kebenaran firman tadi, besi menajamkan besi, oh iya. Daripada lama-lama saya kan ngasah terus, kapan digunakannya? Selesai, beres, sudah tajam. Udah tahu aku dia, oh iya saya ampuni, saya maafkan, udah. Jadi seperti itu saudara. Jadi di sini banyak yang harus kita merdekakan dalam kehidupan kita, hari lepas hari kita. Karena sumbernya adalah hati. Nah di sini saudara bisa kita lihat ciri-ciri orang yang sudah merdeka. Kenapa kita banyak belajar dengan ciri-cirinya. Karena di Alkitab banyak tertulis. Di Galatia pasal 5 ayat 1 dan 13 saudara ya. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Yang ke-13, saudara-saudara memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Alkitab sudah mencatat bahwa kemerdekaan itu bukan untuk warga negara saja, tetapi juga di dalam Tuhan. Bagaimana kita mendapatkan ciri-ciri bahwa kita sudah merdeka? Alkitab sudah mencatat, saudara. Kita harus sungguh-sungguh merdeka di dalam Tuhan. Dan jangan mau lagi, kalau kita masih bolak-balik ke perhambaan oleh budak duniawi, berarti kita masih belum terlepas dengan belenggu-belenggu dari si jahat. Jadi di sini saudara kita harus paham betul bagaimana cara Tuhan mengajarkan kita, menuntun kita saudara. Jadi di sini kita harus mengerti agar kita sungguh-sungguh. Kalau kuk itu saudara adalah kuda dipasang itu, jadi dia dikendalikan. Kuk perhambaan. Jadi kalau kuda itu baru jalan kalau dipukul saudara. Enggak dipukul, enggak jalan, enggak disuruh tarik ke kiri, enggak jalan. Nah, ini adalah perbudakan. Memang kita tidak merasa saudara bagaimana kita diperbudak oleh dunia ini. Tidak merasa. Saya beberapa kali mengkhotbahkan bagaimana hidup saya dulu diperbudak. Kerja siang malam. Memikirkan cuan, tapi tidak pernah terkumpul. Saya tidak mau ke gereja, berdoa juga enggak. Nanti kalau berdoa, baru berdoa kalau sudah mimpi hantu setan mau cekik saya.
Tahu saya saudara, tahu saya. Setelah saya berdoa, tidak ada lagi mimpi itu. Tahu tapi tidak saya lakukan karena saya masih terbelenggu, terikat. Belum merdeka di dalam Tuhan Kristus Yesus. Sehingga saya masih diatur oleh perbudakan dunia ini. Karena penguasa dunia ini adalah setan. Iblis, penguasa dunia. Bagaimana kalau kita lihat? Karena saya sudah, ini berseri ya. Dari bumi sampai kerajaan Allah. Dan dunia. Kalau bumi itu beda, bumi itu adalah tempat, dunia itu adalah sistem, jangan salah. Jadi kalau yang belum pernah dengar saya khotbah saya berseri bisa lihat di YouTube. Jadi supaya tahu jalannya bagaimana. Kenapa saya mau kita berbagi terus dan menyambung supaya tahu bagaimana kehidupan kita saudara. Bagaimana juga saya dulu saudara selalu khawatir. Sebelum saya bertobat full melepaskan semua pengampunan. Saya berpikir ya udah kerja. Sampai badan kurus kering, saya lihat juga nggak ada uangnya, nggak tahu kemana, habis-habis, ya persis budak, persis diperbudak, karena kita masih terbelenggu. Jadi nggak pernah, pengen kaya, pengen hidup enak, tapi nggak pernah kesampaian. Sampailah umur saya 40 tahun, saudara. Saya diingatkan sering di kepala saya, di hati saya, bertobat. Tahun umur 40, sekarang sudah 47 tahun umur saya nanti Oktober, saya 47. Jadi sudah jalan pertobatan saya itu sudah 7 tahunan ini saudara, saya mencari Tuhan. Bagaimana hidup, makanya kalau mungkin tiba-tiba orang melihat saya bisa jadi pembicara seperti ini, kalau orang lihat, makanya kadang-kadang saya bisa bersaksi supaya orang tidak heran. Kapan lagi orang itu kok bisa ada di mimbar? Dulu kan berantakan. Hidupnya di mana-mana, di diskotik, di karaoke, di mana-mana enggak ada jelas. Begitu. Jadi itulah cara Tuhan, saudara. Saya sudah mengalami bagaimana apa itu seperti bangsa Israel, saudara. 40 tahun berputar-putar di gurun pasir, saya sudah merasakan. 40 tahun juga umur saya waktu itu. Tidak ada yang kebetulan sebenarnya, saudara. Karena saya mengeraskan hati. Umur 29 saya sudah ketemu hamba Tuhan. Dulu saya sering ikut teman saya, antar jemput hamba-hamba Tuhan, kadang dipak untuk KKR ini. Ya penggembira lah saya, kalau orang berdoa saya lari. Hamba Tuhan lagi menubuatin yang satu saya lari. Tahu saya saudara. Tapi saya mengeraskan hati tidak mau bertobat waktu itu. Saya mundar-mandir ikut. Saya tahu. Dulu Pastor Amos, yang ingat orang India, pernah datang kami ke Katingan, di kantor Bupati Katingan, rumah jabatan sekretaris, kami berdoa kumpul di sana. Saya enggak cuma ngantar aja, habis itu kabur saya lari. Duduk di luar sana, dicari saya kan, mana ini, didoain untuk mereka itu, enggak benar itu. Malah kabur saya. Itulah keterikatan hidup di dalam dunia, saudara. Jadi kalau kadang-kadang saya berpikir, kenapa ya enggak saat itu ya, kalau pada saat itu mungkin sudah enggak begini hidup saya, terlalu lama saya, cuma kan batas usia kan sudah tercatat di Alkitab 70 tahun, 80 tahun kalau kamu kuat. Padahal umur 29 waktu itu sebenarnya ya mungkin udah, Herson itu mungkin udah enggak tahu bagaimana kehidupannya kan, karena hidup di dalam Tuhan. Karena saya bisa membedakan bagaimana hidup dalam Tuhan itu ternyata enak. Kenapa saudara? Kalau dulu, waduh, makanya saya bisa sekali merasakan bedanya. Waktu saya hidup di dalam Tuhan dan di luar Tuhan. Nah makanya saya bilang saya itu sebenarnya sering cerita, kenapa enggak dari dulu ya? Dari dulu ya saya juga mengeraskan hati, enggak melepaskan. Ini saudara, saya rindu mengajak kita semua bagaimana intinya adalah hati. Jangan dikeraskan hati kita. Dan saya sedikit-sedikit, karena berbicara kedewasaan kerohanian itu, karena banyak di luar sana orang Kristen, tetapi tidak dewasa dalam kerohanian. Bagaimana seorang anak kecil bisa memimpin saudara? Coba bayangkan, tuh seperti anak kecil sana disuruh memimpin. Ya enggak mungkin lah.
Makanya kita harus cepat-cepat dewasa, harus lepas, harus merdeka dari kekristenan yang masih bayi-bayi rohani. Kita harus naik level terus, naik level kita, karena tidak akan dapat promosi dari Tuhan. Karena tidak ada namanya anak kecil bisa memimpin. Begitu juga di dalam roh, kerohanian kita. Ini saudara, makanya tidak gampang saudara. Kalau tidak dewasa kerohanian banyak menolak. Saya juga dulu sama, baru-baru bertobat banyak menolak. Hamba Tuhan itu, wah saya kena ini oleh hamba Tuhan ini. Dia ngomong telak saya. Karena saya masih tidak dewasa. Seperti anak kecil. Kenapa anak kecil? Sering menangis, meraju, salah sedikit meraju. Itulah, begitu juga dalam kekristenan. Jadi sekarang kita harus merdeka di dalam hal itu. Kita lepaskan pengampunan. Nah, kenapa saudara? Karena saya melakukan hal itu. Saya rindu juga kita semua bisa di sini dimanapun yang di online pun mendengar. Biar jadi berkat semua. Makanya kalau kita lihat hamba-hamba Tuhan yang luar biasa diurap, dipakai Tuhan. Banyak orang nyinyir terhadap hamba Tuhan. Dulu saya takut. Jangankan berdiri di mimbar sampai saya ngomong dengan gembala sidang. Waktu itu masih belum ada FLC Palangkaraya. Saya mau hidup saya normal. Gembala sidang saya bilang, emang ikut Tuhan Yesus tidak normal? Ya maksud saya normal-normal aja lah hidup. Tidak usahlah melayani yang kayak gitu-gitu, capek saya lihat. Banyak sekali saya lihat hamba-hamba Tuhan jatuh saya bilang. Karena kami banyak melayani hamba-hamba Tuhan di Palangkaraya ini. Sementara saya sendiri orang baru bertobat dibawa. Tambah takut saya, karena apa? Karena saya secara kerohanian itu bayi. Tetapi ketika saya dewasa itu berbeda saya menanggapinya. Bayangkan saudara. Sumbernya tadi yaitu adalah ketika suaminya dinonjobkan dari jabatan sebelumnya. Wow, marah. Begitu juga istrinya. Ternyata kami tanya pelayan Tuhan. Malahan satu dengan saya lagi mengambil S3 gitu. Saya gak kenal. Baru kenal udah ini, waduh saya bilang. Bayangkan, secara kerohanian luar biasa. Luar biasa. Secara teoritis, keagamaan. Tapi di sini saudara, apa yang dampaknya? Jadi setelah kami pelayanan, kami suruh mereka melepaskan pengampunan, saling berpelukan suami istri, kami tuntun. Selesai ibadah siang seperti ini, ibadah sore itu kami tiba-tiba datang masuk. Yang tidak pernah kami pikir datang masuk, nyetir mobil sendiri istrinya. Yang kaki, tangan tadi semua sakit, semua nyilu apa ini dan itu tidak bisa, tiba-tiba ke sini. Udah enak Pak katanya, udah bisa nyetir sendiri. Tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi itulah ketika dia melepaskan pengampunan semua. Kami itu hanya dipakai Tuhan, mungkin saya enggak bisa berdoa kayak orang yang luar biasa begini. Kami dengan Pak Joko, ya udah sembuh dalam nama Yesus begitu-gitu aja. Karena iman dia yang menyembuhkan. Dia datang ke sini beribadah dek suami istri. Dia tanya, tiap sore ya Pak, ada ya? Ada. Saya bilang, ya udah Pak, puji Tuhan sudah bisa Pak. Saya nyetir sendiri, waduh luar biasa saya bilang. Ya itulah kuasa Tuhan saudara. Jadi kalau Tuhan sudah memulihkan kita, sebenarnya sepele, simple, gara-gara non-job. Gara-gara non-job saja asalnya. Dulu wah luar biasa. Tapi ketika dia mulai belajar mengampuni, memaafkan, karena imannya saat itulah, tidak butuh lama, kami jam 2 pulang dari rumahnya, jam 5 sore ibadah di sini sudah nongol orangnya luar biasa saya bilang. Kalau saya pikir-pikir seperti Yesus itu menyembuhkan 10 orang kusta, yang kembali itu cuma 2 orang. Iya, untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi di sini saudara, dampaknya itu ketika kita melepaskan semua, kita merdeka di dalam Tuhan, kita merdeka dalam sakit hati, kita merdeka dalam segala
belenggu, kita merdeka dalam segala bisnis yang sudah diperbudak, apapun itu kehidupan kita, sehingga kita bisa dipulihkan. Pasti dampaknya, pasti semua firman Tuhan itu akan aktif kembali berjalan. Yang pernah kita baca, kita renungkan, kita lakukan, itu akan hidup dan itu akan bekerja di dalam kehidupan kita. Tidak butuh lama. Selanjutnya 2 Korintus pasal 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Jadi di sini saudara, kalau tidak ada roh Allah, makanya itu tadi kita tidak bisa melakukan hal segala sesuatu. Roh Allah itulah yang memerdekakan kita, bukan gagah hebat saya. Begitu juga dengan saya di sini saudara. Saya bisa bertobat karena roh Allah ada pada saya. Dari perjalanan hidup saya, hampir tiap malam kalau dulu, karena saya memang okultisme juga, selain urusan apapun, hampir tiap malam mimpi setan, mimpi hantu. Puji Tuhan sekarang walaupun tidak pernah lagi lah mimpi hantu, mimpi setan terus. Dampaknya saudara, dulu saya kira biasa-biasa aja, jadi banyak. Jadi tidur aja enggak tenang. Makanya kalau sekarang kalau tidur saya tuh enggak mau pusing. Tuhan berkati tidurku biar tidur pulas, tidur nyenyak. Mimpi yang indah daripadamu ajalah Tuhan. Ya udah, jeblak. Jadi kalau istri saya, ini ada istri saya, kalau saya itu kena bantal aja kepala itu udah langsung ngorok. Kadang-kadang juga kalau lagi bicara dengan orang aja, kalau duduk bisa bunyi ngoroknya kedengaran saudara. Jadi ini saudara, udah malas mikir. Udah malas saya mikir-mikir dunia ini sudah. Karena semua sudah saya lewati, sudah saya lakukan. Sekarang saya saatnya bekerja untuk Tuhan. Nah, jadi di sini saudara saya tidak panjang lebar di ibadah pagi hari ini karena ini khotbah yang berseri bahwa kebetulan kemerdekaan, saya rindu kita semua bisa dimerdekakan di dalam Tuhan. Hiduplah kita saling memaafkan, saling mengampuni karena awal dari semua sakit penyakit adalah hati. Jadi kita harus bisa mengampuni, memaafkan. Kita sama-sama belajar saudara-saudari. Karena tidak enak. Seringkali orang Kristen seringkali dibikin kecewa. Seringkali. Makanya itulah cara Tuhan membentuk, memproses kita. Kita sudah, makanya sekarang itu tugas kita tidak usah pusing dengan kehidupan dunia ini. Karena kita kalau sudah merdeka, itu berbeda keluarga kenegaraan. Karena kita sudah mengikuti kerajaan Allah. Beda dengan kerajaan dunia. Kerajaan dunia itu yang menawarkan beda-beda lah tawarannya. Makanya kalau khotbah saya minggu lalu, kalau tawaran dunia itu menawarkan, kalau sukacitanya mungkin di karaoke, di diskotik, mungkin berapa menit, berapa jam, selesai, hilang sukacita, pulang sakit kepala, satares, lihat duit sudah tidak ada, itu cuma dibeli. Itu sukacita orang dunia. Tetapi kalau dalam Tuhan, makanya anak-anak Tuhan di sini kalau sukacita main keyboard, main gitar, udah gunakan saja untuk memuliakan Tuhan. Ini luar biasa. Jadi bagaimana kita belajar step by step. Ya, makanya kalau saya lihat dalam pelayanan Pak Thomas, gembala sidang kita, luar biasa. Di mana-mana anak-anak Tuhan, full time ataupun pemusik, pemain dibawa ke sana kemari, di sana sudah hidup dalam Tuhan semua, sukacita dalam Tuhan. Beda lagi kalau dulu suka nonton konser yang luar biasa, wah sampai lupa kan dengan istri di rumah, anak di rumah. Nah ini kita juga jangan kalah, kita juga harus membuat konser di dalam Tuhan. Pelan-pelan kita belajar, pelan-pelan kita semakin merubah diri kita saudara. Itu yang juga yang kerinduan saya juga buat kita semua, supaya kita bisa belajar sama-sama dimerdekakan di dalam Tuhan. Mungkin itu yang saya sampaikan pagi hari ini, bahwa kemerdekaan kita itu bukan karena gagah hebatnya kita. Kemerdekaan ini adalah hanya karena kasih kemurahan Tuhan. Hanya karena Tuhan Yesuslah yang memerdekakan kita. Tinggal kita ambil bagian kita, melakukan kehendaknya.
Karena sudah jelas dari awal tadi, berita kebaikan dari Tuhan sudah disampaikan. Bahwa dia datang untuk melepaskan belenggu-belenggu dan memerdekakan kita. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita. Saya berdoa buat kita semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Engkau sangat baik buat kami. Biarlah setiap firman yang sudah kami renungkan, belajar pagi hari ini Tuhan, biar bisa memberkati kami, menuntun kami ke jalan-Mu Tuhan. Biarlah kami hari lepas hari kami selalu merdeka di dalam Tuhan. Karena kami bisa merdeka karena ada roh Allah yang ada pada kami di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin.